Baca, pahami. Renunkan itu, baca selama 40 hari. Bisa makan minum ya Pak. Bang Dalbo, Oten ini nggak pernah baca kitabnya, makanya ditanya tuh pelangak pelongo, datang ke gereja jingkrak, mabok, tidur di belakang. Haleluya. Anak Tuhan memuji Tuhan dengan sukacita. Tidak perlu Gini Bang Mario, Bang Mario, tadi kan sudah Abang kan tadi minta nih sama Bang sama kita. Jadi siapa yang patut disembah? Bang Dalbo kan sudah nyebutkan tuh di dalam Lukas 4 nomor 8. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia engkau berbakti. Nah, kamu menyatakan bahwasanya Allah negeri Mekah. Memang sudah jelas Allah negeri Mekah, berarti kata Allah itu berasal dari bahasa Arab. Nah, dari di dalam Biblemu kata Allah itu dari mana itu, Bang? Saya mau tanya. Jangan ngutip lagi ya. Allah negeri Mekah yang sudah kamu sampaikan bahwasanya ditujukan kepada orang Muslim yang berasal dari bahasa Arab. Benar, memang benar. Nah, kita mau mencari tahu nih kata Allah di dalam Biblemu di mana? Dari mana? Ayo. Berarti yang mana yang benar? Allah mana yang benar ini? Yang mana yang dinyatakan sesungguhnya Allah? Ayo jawab. Menurut dari terjemahan lain itu berdasarkan dari bahasa Aramik yaitu Elohim. Elohim. Jangan ngarang-ngarang Pak, jangan. Apa? Elohim itu bahasa apa, Bang? Elohim itu bahasa Ibrani. Kemudian bahasa Aramaik atau Ibrani? Bahasa Aramiknya Eloah. Dan akhirnya Oke, gini Bang. Saya mau tanya, kata Allah itu berasal dari mana dari kamu ambil? Ya itu tadi. Hah? Sebelum Islam ada, ya toh. Oke. Itu orang Kristen di Arab sudah menyebut Tuhannya sebutan Allah. Kristen Arab disusun dengan kitab sucinya itu kitab Muqaddas. Kitab Muqaddas itu muncul tahun berapa, Bang? Abad keberapa? Ya nggak tahu. 450. Oh, nggak tahu. Oke, yang mana lebih dahulu? Kitabnya Kristen Ortodok atau Al-Quran, Bang? Ya duluan Kristen Ortodok. Oh, berarti tahu, Bang. Pada abad berapa, Bang? Loh, Kristen tuh kitabnya kan abad pertama, kedua kan sudah. Iya, pada abad berapa, Bang? Apa? Abad keberapa keberadaan kitab Muqaddas? Ini aja Bang ya. Loh, Alkitab yang kopinya kita aja. Ini aja lah. Yang saya pahami terjemahan lain ini berdasarkan teks asli kan. Ya, saya yakini itu dari teks aslinya sudah ada sebelum Quran ada, gitu aja. Bang, gini Bang, kami bertanya nih, yang mana lebih dahulu Al-Quran atau kitabnya Kristen Ortodok, yaitu kitab Muqaddas, yang mana lebih dahulu Bang? Ya duluan Kristen Ortodok. Oke, duluan kitabnya Kristen Ortodok ya. Abad keberapa adanya kitab Kristen Ortodok yang disebut kitab Muqaddas? Ada abad keberapa Bang? Ortodok itu abad keempat ya. Abad keempat. Di mana datanya Bang? Ya dari sejarah gereja dong. Hah? Oke. Bisa Bang tampilkan Bang? Melebar ini ya. Udah saya mau turun dulu aja. Nah ya. Cukup. Panjang nanti terlalu melebar. Ya. Intinya begini ya, saya beri kesimpulan saja. Ya. Jadi fakta Yesus adalah Tuhan itu tidak bisa batal jadi Tuhan karena pernyataan Muslim atau pertanyaan Muslim yang baru muncul 600 tahun setelah Yesus. Ya, karena tidak ada hubungannya Yesus dengan Islam. Jadi, Betul Pak, betul. Faktanya Yesus Tuhan itu dituhankan oleh orang Kristen Pak. Anda harus pahami Yesus anak Theos ini memang Anda tuhankan. Nah, siapakah dikatakan Yesus anak Theos? Itu Yesus yang dari Yunani. Kalau Yesus anak Maria Pak, bukan Tuhan. Kalau Yesus anak Theos ini betul Tuhan. Karena yang mengangkat Tuhan dia itu adalah Bapaknya. Siapakah Theos ini? Anda tadi sudah baca tuh. Dewa Hermes. Dewa Hermes itu adalah Paulus. Jadi Yesus anak Theos ini yang mengangkat dia ini adalah Bapaknya itu sendiri. Namanya Paulus. Benar. Lari dia. Mau premi. Loh. Lari. Loh. Kok turun Pak dia Pak? Ya lanjut. Saya makan dulu saya. Naikkan aja Kristen karena Pak ada Bang Gemma juga di sini. Siap. Ya banyak teman-teman, ada Bandito.
Bang, bukan Rakin, Hasan, ya silakan naikkan aja. Kok kabur dia tadi ya? Kok kabur dia Kak Ti? Iya. Kabur dia. Aku tadi tiba-tiba muncul musik, jadi aku nggak kedengaran suara orang diskusi, makanya aku tuh minta turun. Udah aku cari-cari dari mana muncul musiknya. Gue cari-cari caten dulu. Lanjut aja. Oke, izin bicara ya, Iya. daripada bengong ya kan. Kita bahas tadi dalihnya si Mario gitu. Dia bilang itu kan sudut pandangnya Muslim gitu, atau tidak bisa perkataan Muslim itu membatalkan keimanan, kekristenan, ketuhanan Yesus begitu. Nah, jadi yang dimaksud si Mario itu sebenarnya adalah kebenaran itu sifatnya relatif, maksudnya dia gitu ya. Kalau itu yang dijadikan tolak ukur, parameter, ya kacau dunia ini. Kebenaran ya tergantung orang masing-masing gitu. Padahal ya kebenaran itu secara makna definisi adalah kesesuaian antara ucapan dengan kenyataan gitu. Contoh sederhananya, depan saya HP, saya bilang ini HP. Nilai ucapan saya itu benar namanya. Kalau saya bilang ini adalah tomat, nilai ucapan saya itu salah namanya gitu. Jadi nggak bisa sudut pandang setiap orang itu jadi acuan ya, parameter atau tolak ukur menentukan benar salah. Subjektivitas itu nggak bisa. Karena yang dimaksud dengan benar dan salah itu tergantung kepada kenyataannya, datanya, objektivitasnya begitu. Nah, jadi sebenarnya ya, agar kita bisa menilai dengan mudah tentang setiap ucapan orang, klaim, pernyataan ya, yang harus kita dudukkan perkaranya itu sebenarnya agar sama perspektif sudut pandang itu ialah definisinya gitu. Definisi dan konsepnya harus samakan dulu. Ya kalau nggak sama ya jadinya nggak nyambung gitu. Kalau sudah sama ya akhirnya kita bisa menentukan dengan mudah. Oh datanya benar ini gitu. Wah ini objeknya benar gitu. Nah misalnya kalau depan kita ini kucing, tapi dia bilang kucing itu punya paruh, punya ceker. Nah artinya dia salah dari definisi dan konsep duluan gitu. Jadinya nggak nyambung ke ujung-ujung gitu. Nah, bicara tentang pagan ya, pagan itu secara definisi ya orang-orang yang menyembah pada berhala. Ya konsepnya gimana? Konsep itu maksudnya adalah ciri-ciri karakter bentuk Tuhannya gitu pagan. Ya, seperti yang disampaikan Bang Dalbo tadi ya. Tuhan jadi manusia. Itu bentuk Tuhan dari agama-agama pagan ini gitu. Ya selain Tuhannya jadi binatang ya. Kan ada tuh yang mendewakan sapi, tikus gitu kan. Ada yang kemudian ya dipatungkan. Kemudian di patung itu bersemayam roh-roh Tuhan juga di dalamnya. Nah itu konsep dari ketuhanan pagan. Jadi Kristen itu sangat jelas ada di dalam data Bible itu sendiri diangkat oleh Bang Dalbo. Bahasanya yang dimaksud dengan konsep ajaran agama pagan itu ya dewa-dewa turun menjelma berinkarnasi jadi manusia. Dan diakui sendiri oleh Mario bahwasanya Tuhannya ya mirip dengan agama pagan itu secara konsep, secara karakter Tuhannya, bentuk Tuhannya begitu. Nah, sebenarnya nggak hanya berhenti sampai di situ gitu. Selain definisi dan konsep ketuhanan Kristen yang pagan itu, secara istilah pun yang mereka pakai sebenarnya itu juga berasal dari peradaban pagan gitu, yaitu
istilah yang mereka pakai untuk menyebutkan Tuhan menjadi manusia itu dalam bahasa Indonesia ini adalah kata firman gitu. Yang mana kata firman ini adalah terjemahan dari kata logos